kita jumpa lagi, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berangkat memuliakan Tuhan dengan tugas panggilan hidup keseharian kita. Kita dipandu, dipimpin oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang untuk memimpin kita, menuntun kita melakukan aktivitas hari ini, saya akan bacakan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Mati dan hidup bersama dengan Kristus. Kurang lebih kita dapat memahami nas yang sangat singkat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan keseharian, walau kita sudah dibaptis, walau kita sudah mengklaim diri sebagai orang percaya dan dipanggil sebagai orang Kristen, masih sering juga melakukan dosa berulang-ulang dalam kehidupan keseharian. Dan dosa-dosa yang kita lakukan itu sering sekali kita kategorikan dosa-dosa kecil. Dan kita berpikir bahwa itu bukan apa-apa. Dan dosa-dosa kecil yang kita lakukan sering, salah satunya di dalamnya adalah berbohong. Dan kebohongan yang kita ulang dari sehari ke sehari, salah satunya yaitu ketika kita ditanyakan posisi. Ketika seseorang menelpon kita dengan handphone kita, sudah di mana posisi? Jawaban yang sangat sering kita katakan adalah on the way. Tetapi kitalah yang tahu dengan jujur di mana kita, on the way kemana dan dari mana. Saudara-saudaraku yang kekasih, godaan yang berikut pada masa pandemi COVID-19 ini adalah mungkin kita juga bisa tergoda berbohong. Kenapa tidak datang ke gereja hari Minggu kemarin? Bisa saja kita menjawab, saya ibadah live streaming di rumah. Tapi saya sebagai pendeta mengharapkan mudah-mudahan kita juga tidak ikut berbohong dalam hal peribadahan tersebut. Kenapa kita masih berani melakukan dosa yang sama dari sehari ke sehari? Mungkin karena ada pikiran kita diselamatkan hanya karena iman, sola fide. Mungkin karena ada pikiran bagi kita bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah, sola gratia. Tetapi Paulus mengatakan, saudara-saudara, tidak boleh melakukan hal demikian. Di ayat 1, di pasal 6 ini, Paulus mengatakan demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Di dalam paparan di ayat selanjutnya, Paulus menjawab, tidak boleh. Maka melalui perenungan firman Tuhan hari ini, karena kita sudah mati bersama dengan Kristus, berarti yang pertama, kita harus mematikan manusia lama kita, dan tidak ada lagi dosa di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Maka sekecil apapun, kita harus berusaha hidup jujur, tidak berbohong lagi. Mari kita matikan manusia lama kita di dalam dosa. Yang kedua, kita bangkit dan hidup, berarti meneladani Kristus. Yang pertama yaitu teosentris, hidupnya senantiasa berpusat kepada Bapa. Maka kita harus membangun kualitas hubungan di dalam doa tiap-tiap hari, di dalam ibadah kepada Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan yang menjadi dasar kebenaran. Bukan peranatan, bukan kebiasaan, bukan apa kata orang. Maka segala hal dalam kehidupan harus kita uji dengan firman Tuhan. Yang ketiga, merendahkan diri. Dalam budaya existing sekarang, maka kita harus berumur untuk senantiasa menyangkal diri, merendahkan diri, supaya hanya Tuhan yang dipermuliakan. Dan yang keempat, berkorban. Ciri manusia modern lebih gampang dan lebih mudah dia mengorbankan orang. Tetapi orang Kristen harus mau berkorban demi untuk mengasihi orang lain. Dan yang kelima, taat sampai mati. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mengatakan mengikut Yesus adalah keputusan. Maka kita yang telah dibaptis, marilah kita mati di dalam dosa, dalam manusia yang lama, tetapi bangkit bersama-sama dengan Kristus di dalam manusia yang baru. Dimuliakanlah nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.